paling kecil 2 kilo ini. Oh, gede banget ini. Selokan kecil isinya banyak. Budidaya ikan mas memang tidak terlalu sulit seperti ikan air tawar lainnya. Ikan ini bisa hidup dan berkembang biak di lokasi mana saja. Salah satu keuntungan dalam budidaya ikan mas adalah bisa hidup di selokan kecil yang ada di sekitar rumah. Pengen tahu seperti apa hasilnya? Nggak tanggung-tanggung loh guys, panennya itu loh bikin greget semua orang tentunya. Ini dia panduan budidaya ikan mas di selokan kecil, ikannya super jumbo. Number 9. Apa itu ikan karper? Ikan mas atau ikan karper adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan ini mulai dipelihara oleh masyarakat Indonesia sekitar tahun 1920-an. Namun tidak semua ikan mas bisa kita jumpai di sini. Hanya sebagian ikan mas yang ada di Indonesia, yakni ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Selain itu, ikan mas punten dan ikan mas Majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Sampai saat ini terdapat 10 ikan mas yang terdapat diidentifikasikan berdasarkan karakteristik morfologisnya. Ikan mas adalah salah satu ikan hias yang populer sebagai hewan peliharaan. Ada pandangan, ikan mas adalah hewan peliharaan yang mudah untuk dirawat. Meskipun bukan hewan peliharaan yang sulit dirawat, ikan mas memiliki kebutuhan khusus, sama seperti hewan lainnya. Number 8. Semakin banyaknya petani budidaya ikan mas. Usaha budidaya ikan mas kini menjadi peluang bisnis yang populer di kalangan pemula saat ini. Dengan adanya pandemi, usaha ini sering diagung-agungkan oleh masyarakat sekitar. Usaha ini tidak ribet seperti budidaya ikan lainnya. Kita bisa mengirit atau meminimkan modal yang akan kita keluarkan untuk usaha ini. Tidak diragukan lagi ya, modal minim namun laba maksimal. Pastinya menjadi sorotan bagi orang-orang yang tergiur olehnya. Teknik budidaya ikan mas dengan menggunakan kolam terpal sangatlah cocok untuk dipakai bagi para pemula. Apalagi bagi orang yang memiliki lahan yang sangat minim. Lalu, bagaimana sih cara budidaya ikan mas? Lanjut, mari kita bahas ya sahabat. Number 7. Lingkungan hidup ikan mas. Sebelum melangkah pada teknik budidaya ikan mas, sebaiknya sahabat perlu tahu syarat dan lingkungan ikan mas. Semua orang pasti sudah memahaminya, bahwa ikan mas membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan habitat aslinya agar perkembangannya menjadi optimal. Karena ikan mas di sini tidak akan berkembang biak secara sempurna jika tidak mendapatkan lingkungan yang memadai. Syarat-syarat lingkungannya yakni daerah kolam harus berada di sekitar atau di antara 150-600 meter di antara permukaan air laut. Suhu kolam berkisar 25-30 derajat Celcius. pH kolam juga harus berada di kisaran 7-8. Jauhkan kolam ikan mas dari pencemaran lingkungan dan area rawan banjir. Jika kita sudah mengetahui tentang syarat lingkungannya yang digunakan budidaya ikan mas, kini kita bisa beralih pada cara budidaya ikan mas di selokan kecil ya guys. Number 6. Persiapan kolam dengan bersihkan selokan. Sebelum masuk pada tahap memasukkan ikan ke selokan, sebaiknya kalian bersihkan terlebih dahulu saluran air tersebut. Karena tentu saja, jika selokan itu bersih, maka akan membuat budidaya yang sehat dan juga cantik. Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa menikmati selokan air rumah akan lebih enak dipandang dan juga tidak meninggalkan bau anyir. Number 5. Membangun kolam ikan di saluran air.
selanjutnya yaitu membangun kolamnya nih sahabat. Untuk menentukan ukuran kolam, misalnya nih, silakan kalian memiliki lebar 2,5 meter, kemudian dikalikan dengan panjang pekarangan misalnya 8 meter. Nah, selanjutnya kalian bisa membangun konstruksi kolam tanpa menutup keseluruhan secara permanen ya. Misalnya saja hanya diberi sekat tiap beberapa meternya, entah itu terbuat dari kawat atau bisa juga menggunakan bambu. Pembuatan sekat di sini berfungsi untuk mencegah ikan menerobos keluar dari area saluran air yang ada di sana guys. Jadi pastikan baik-baik jika tempat yang ada digunakan untuk kolam ikan ini diatur sedemikian rupa. Dengan memperhatikan kualitas kolam, tentu saja ikan yang tumbuh dan berkembang biak akan memiliki kualitas yang baik pula. Number 4. Pembibitan atau pembenihan. Kolam ikan sudah siap untuk dipakai. Sekarang kita melanjutkan langkah untuk pembibitan ikan mas. Pertama-tama kita harus menyiapkan bibit ikan mas atau calon indukan. Jika kamu memilih calon indukan, harus dipastikan terlebih dahulu kalau calon indukan ini sudah lolos dari kriteria yang kita cari. Carilah bibit yang ikan bersifat unggul, sehingga bisa menghasilkan ikan yang super dan berkualitas tinggi. Nantinya kita pelihara terlebih dahulu calon indukan secara terpisah, sehingga calon indukan itu siap untuk digantikan ke proses pemijahan. Langkah-langkah untuk mendapatkan bibit ikan mas yang bagus, yakni berasal dari induk yang terpercaya. Kita bisa membeli indukan ikan ini melalui toko-toko atau kolam pengindukan yang terpercaya. Teliti terlebih dahulu sebelum membelinya. Ukuran sama, biasanya benih yang unggul memiliki ciri ukuran tubuh yang sama. Keseragaman benih ikan dapat menurunkan resiko kematian ikan. Karena jika ikan tidak sama, maka akan terjadi kanibal. Ikan yang besar akan senantiasa memakan ikan yang berukuran kecil jika sudah merasakan lapar. Nah, hal ini juga berpengaruh ketika kita memberi pakan pada ikan. Aktif bergerak tidak asing lagi bagi kita. Jika memilih bibit ikan yang bagus, pastinya akan terlintas di pikiran kita kalau ikan yang bergerak aktif pastinya termasuk dalam ikan yang sehat dan bagus. Dengan berenang yang cepat, biasanya ikan akan berebut jika sudah diberi pakan. Jika kamu melihat benih ikan mas selalu berdiam diri di pinggir kolam dan gerakannya pasif, maka cepat-cepat pisahkan ikan tersebut dengan ikan lainnya. Responsif. Bibit ikan yang berkualitas tinggi biasanya memiliki respon yang baik, terutama jika sedang diberi makan. Benih yang baik akan cepat merespon apa-apa yang berada di sekitarnya. Number 3. Tahap pemeliharaan. Caranya sangat sederhana ya sahabat. Dalam pemeliharaan ikan mas cukup kita memperhatikan air kolam. Di sini peran utama air kolam sangat berpengaruh untuk perkembangan ikan tersebut. Air yang kotor dapat menyebabkan ikan terserang penyakit dan cepat mati. Biasanya benih yang baik digunakan yakni benih yang berukuran 10-12 cm dan berat 200 gram. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like, kemudian subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Skala pemberian ikan harus diimbangi dengan ukuran ikan mas. Perhatikan umur agar dapat menyelesaikan pakan dengan benar. Number 2. Pengendalian hama dan penyakit. Umumnya penyakit ini dikarenakan oleh kondisi air. Jadi perlu diperhatikan kebersihan air kolam hingga oksigen air dan pH tidak stabil. Number 1. Pemanenan. Proses panen harus memperhatikan bobot ikan, yakni berkisar 300 sampai 400 gram per ekor.